Bertemu kembali dengan saya. Topik ini melanjutkan sesi sebelumnya terkait dengan topik melepas emosi negatif. Jika di dalam bagian yang pertama kita diingatkan teknik melepas emosi negatif dengan mengajukan 3 pertanyaan. Masih ingat ya? Yang pertama, kita bisa mengajukan pertanyaan, bisa atau tidak emosi ini dilepas. Yang kedua, mau atau tidak dilepas atau melepas emosi itu. Dan yang ketiga, kapan mau melepas emosi itu. Jadi 3 pertanyaan itu ya yang mengawali sharing saya terkait dengan teknik melepas emosi negatif. Nah, di bagian yang kedua saya mengawali dengan sebuah pernyataan bahwa sesuatu yang tidak mungkin sekalipun bisa menjadi mungkin kalau betul-betul release on it sampai hootless, gitu ya. Hootless yang dimaksud oleh saya adalah ketika keinginan itu tercapai ataupun tidak tercapai, kita tetap merasa nyaman. Nah, itu yang dimaksud dengan hootless. Ada sebuah realita yang tidak bisa ditampik bahwa kita seringkali menggunakan releasing untuk mengubah situasi eksternal. Padahal sebelumnya saya sempat katakan bahwa situasi eksternal memang tidak bisa berubah, gitu ya. Dan bahkan kita menggunakan releasing itu untuk barter. Nah, perlu diingat, apapun yang kita lakukan dengan pamrih, justru itu akan menjadi bumerang. Jadi, kalau sudah rilis, kita tidak lagi bereaksi sekalipun situasi eksternal mungkin tidak berubah, gitu ya. Seperti koin yang saya pakai sebagai analogi, koin tadi masih ada, tapi kita tidak peduli lagi. Situasi eksternal tidak berubah, tapi permasalahannya adalah pada reaksi kita. Nah, saudara-saudara, bisa jadi ketika kita melihat pada kondisi tubuh yang sering sakit-sakitan, setelah melakukan releasing atau melepas semua emosi negatif itu, secara sadar ya, kita merasa bahwa badan ini justru bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi tidak bisa ditampik bahwa kenyataannya demikian. Ketika kita sudah melakukan releasing, melepas semua emosi negatif itu, badan kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Kita sudah tidak turut campur dengan kesoktahuan kita. Kita justru lebih mendengarkan intuisi. Apa sih yang perlu dilakukan untuk mensupport tubuh saya, gitu ya. Menariknya, tindakan kita ini atau aksi kita ini ketika itu terjadi justru menjadi semakin selaras dengan apa yang sudah direncanakan Tuhan. Kalau dulu nih kita maksain maunya kita, ya. Maksain maunya kita, ketika maunya kita tidak tercapai kita ngomel-ngomel, ya. Tapi sekarang apa yang jadi maunya Tuhan jadi maunya kita juga, ya. Yang menariknya di dalam rilis ini. Tapi ingat, jangan pura-pura hootless. Rilis butuh kejujuran. Jujurlah jika emosi itu masih ada. Jangan pura-pura sudah tidak ada.
Misalnya kalau kita masih merasa cemas, jujurlah bahwa kita masih cemas. Kalau emosi sedih itu masih ada, jujurlah, aku masih sedih. Releasing tidak perlu pakai susah-susah. Releasing itu simpel saja. Karena memang releasing itu adalah kemampuan alami kamu. Ya. Ingat, dengan releasing kamu jadi lebih bahagia. Yuk, kita lakukan dengan rutin releasing ini. Baik untuk diri kita sendiri, menyembuhkan diri kita. Sampai bertemu di topik selanjutnya.